Oke, kembali lagi dengan kami di Maintain ID. Masih bersama gua Alan. Gua Erwin. Kali ini kita akan membahas persoalan yang hangat. Belum lama ini ada beberapa orang, sekelompok orang yang datang ke Mahkamah Konstitusi. Tentunya kawan-kawan penasaran ngapain tuh di Mahkamah Konstitusi? Kita lihat banyak berita-berita di atas ini yang kami lihat. Di sini ada berita bisa teman-teman lihat. Nah, jadi pertanyaan, kenapa nih orang-orang ini tiba-tiba datang ke Mahkamah Konstitusi membawa berkas dan menjerit-jeritkan presiden threshold atau seperti itu. Jadi saudara Erwin, untuk melihat persoalan ini seperti apa? Terkait duduk persoalan, kenapa mereka ini berbondong-bondong? Sebenarnya bukan pertama kali ya. Artinya ini sudah keberapa kali mereka datang ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat terkait ambang batas pencalonan presiden atau yang dikenal dengan presidensial threshold. Nah, mereka menganggap bahwa ketentuan terkait presidensial threshold sesuai dengan apa yang termaktub di dalam undang-undang pemilu ini ada persoalan gitu loh, ada banyak problem gitu, sehingga mereka menganggap ini harus diuji materi kembali ke Mahkamah Konstitusi agar kiranya untuk permohonan yang sekarang ini nanti dikabulkan, harapannya begitu oleh Mahkamah Konstitusi. Tentunya Mahkamah Konstitusi yang berada di dalamnya itu bukan orang-orang yang level rendah, jadi bukan orang-orang yang tidak tahu. Kan beberapa kali sudah dilakukan sebelumnya, sudah diuji. Beberapa orang pun sudah datang ke sana. RR didampingi dengan RH. Ini ngapain nih mereka datang ke sana lagi? Kan sudah ditolak yang dulu-dulu sudah ditolak oleh mahkamah. Kok datang lagi? Ngapain mereka datang lagi? Jadi ini kan Erwin kan berlatar belakang hukum. Ya. Jadi pada permohonan-permohonan sebelumnya atau gugatan sebelumnya terkait dengan ambang batas ini, di dalam permohonannya selalu ditolak ya, bukan dikabulkan. Nah, ditolak dengan alasan bahwa ini adalah kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. Artinya ketika menginginkan ambang batas itu kembali ke 0%, kan yang sekarang 20% tuh. Ya, 20% 20% di DPR, kemudian 25% suara sah secara nasional. Ya, kemudian mereka menginginkan ambang batasnya tidak diperlukan lagi, jadi 0% kan. Nah, ini dianggap oleh Mahkamah Konstitusi dalam permohonan atau gugatan sebelumnya ini terkait dengan kebijakan hukum terbuka. Jadi diserahkan ke legislatif. Jadi biar DPR yang mengubah undang-undang tersebut gitu. Tapi kan MK ini juga punya kewenangan untuk menguji konstitusionalitas dari undang-undang terhadap undang-undang dasar kan gitu. Ya, fungsi dari MK kan hanya melakukan pengujian dan melegalkan dan mengesahkan. Semua itu ada di parlemen. Ya, kan? Semua ada di parlemen, nanti parlemen dipilih oleh rakyat. Rakyat memberikan seluruh tanggung jawabnya, seluruh apapun itu diurus oleh parlemen. Parlemen itu kan penyalur lidah dari rakyat, ya kan? Dan parlemen sudah membahas itu, sudah sah, legal, dan ya ini yang final. Jadi ngapain sih mereka ini datang ke MK? Jadi kan yang dilawan rakyat, karena DPR kan semua pusatnya di DPR. DPR adalah wakil daripada rakyat. Apa yang lo jelasin itu ada yang lewat. Artinya gini. Betul, kalau misalnya parlemen itu adalah wakil daripada rakyat, produk-produk hukum mereka pasti juga representatif dari rakyat tentunya. Tetapi ada upaya hukum ketika produk hukum dari DPR yang berbentuk undang-undang itu sudah diundangkan dan berlaku, ketika ada hal yang mengganjal atau problem karena bertentangan dengan undang-undang dasar, MK punya kewenangan itu. Semangat reformasi memang MK terbentuk karena itu. Jadi salah satunya adalah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar yang lebih tinggi. Artinya kalau ada masalah, MK punya kewenangan untuk itu, untuk mengabulkan ataupun menolak. Nah, makanya si RR dan RH ini ya kan mencoba kembali datang ke MK untuk menggugat kembali terkait ambang batas karena mereka tidak puas dengan kondisi yang sekarang. Erwin berlatar belakang hukum dan saya sendiri berlatar belakang sosial, ya, politik dan sosial. Ini gua menaruh kecurigaan di sini, Bin. Karena gue melihat si RR di dalam proses si pencalonan presiden yang lalu, dia selalu muncul menjadi nama calon. Nah, ini
Karena RR tersebut bukan orang partai dan orang yang memiliki suara, saya mencurigai bahwasannya RR ini apa pengen dapat jatah atau RR sendiri dengan ketika ini disahkan MK menerima jadi nol tanpa adanya presiden threshold, dia bisa mencalonkan diri. Tapi begini, untuk pencalonan presiden itu seperti yang diatur di dalam undang-undang dasar kita atau konstitusi kita, bahwa calon itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya siapapun warga negara yang punya keinginan untuk jadi presiden, kalau dia tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka tidak bisa. Sebetulnya ambang batas 0% ini justru malah memberikan kesempatan-kesempatan kepada semua partai untuk mengusulkan calonnya masing-masing. Dan pada akhirnya rakyat akan memilih siapa yang terbaik di antara yang baik-baik itu. Kalau ngelihat dari situ kan udah jelas, Win, ya. Partai karena acuannya kan dari parlemen kan, dari legislatifnya berapa persen nanti suara nasional, acuannya kan di situ. Nah kalau partai yang memang nggak punya suara, yang ngapain sih mereka mencalonkan presiden? Kan udah tahu sih konsekuensinya nanti ya nggak terpilih juga gitu loh. Karena memang sudah jelas di awal nih, ibarat partai besar nih dapat suara sekian persen, sudah jelas dia punya suara dan dia layak untuk mencalonkan kandidatnya atau kader yang direkomendasikan oleh mereka gitu kan. Nah kalau yang partai memang nggak ada suara, yang ngapain lah, udah terima dengan lapang dada ya sudah gitu loh. Kalau argumentasi atau logika berpikir itu yang digunakan, maka ini berbahaya sekali. Karena begini, setiap peserta pemilu atau partai politik yang ikut pemilu itu punya hak yang sama, terlepas nanti mereka mendapatkan suara banyak, kemudian standar, kemudian kecil atau nggak dapat sama sekali, mereka punya hak dan itu amanah dari konstitusi kita. Mestinya kalau memang itu mau dibuat, ya amandemen aja konstitusinya kan. Tapi kondisi hari ini di undang-undang pemilu itu sendiri memang kalau menurut saya ya pribadi, ya ini bertentangan gitu loh. Jadi dengan undang-undang dasarnya. Kan ini ada poin kenapa presiden threshold saya dukung, karena ketika partai-partai yang tidak lulus standar berapa persennya kan ini bisa berkoalisi. Ya kan? Dia masih bisa memberikan peran, dia masih bisa berkoalisi dengan partai-partai sehingga mencapai 20% atau 25% di parlemen, ya kan? Dan di situ dia masih bisa berpartisipasi. Malah bagusnya mereka bisa bekerja sama, saling dukung, bukan malah ketika nanti nih yang saya khawatirkan, kenapa saya nggak setuju. Ini mencalonkan, itu yang terjadi malah lebih parah. Justru itu terbalik. Jadi gini. Nah, ini yang nggak dibaca gitu loh. Anggaran pemilu itu mau calonnya 1, mau 2, mau berapapun. Gua nggak nyinggung masalah anggaran, tetapi ketika partai A, B, C ini memiliki calon semua, ya, mereka akan lebih sikut-sikutannya akan lebih terasa gitu loh, satu sama lainnya, sehingga untuk bekerja sama itu sulit. Nah yang gue takutkan ketika nih A terpilih, ini malah jadi satu untuk bagaimana membuat opini, bagaimana untuk menjelekkan yang terpilih nantinya, gitu loh. Lebih bagus sekarang sudah ada koalisi, sudah jelas, gitu loh. Jadi kan ngapain gitu? Iya, koalisi ada itu kan karena memang dimungkinkan gabungan partai politik untuk mengusung. Tetapi begini, kita ini udah punya pengalaman di tahun 2014 dan 2019 itu selalu head to head kan. Nah, dampak dari presidensial threshold ini salah satunya adalah meminimalisir jumlah pasangan calon. Karena kalau 20% ambang batasnya atau 25% suara sah nasional, maka kemungkinan calon yang akan mencalonkan diri itu jumlahnya cuma 4, nggak bisa 5, nggak mungkin suara pas 20-20 itu nggak mungkin. Maka kemungkinannya itu 4 pasangan calon. Tapi prakteknya ya kita bukan hal yang tabu kan, kalau ngomong politik itu pasti butuh yang namanya cost, biaya. Nah siapa yang punya biaya inilah yang nanti bakal semacam ya memborong semua partai politik ini dijadikan satu. Ya udah menang
Jadi apa kepentingan mereka ya tersampaikan dong selama 5 tahun itu. Ini negara loh yang dipertaruhkan ketika proses pemilihan umum atau proses pemilihan presiden. Jadi sebegitu ininya ya kalian, sebegitu takutnya ketika nanti terjadi money politik atau yang lain gitu kan, ada bahasa lo pemborongan segala macam kan, itu kan ada money politik di belakangnya. Iya, ada semacam candidacy buying. Jadi orang yang punya biaya atau punya cost, ya pasti berpikirnya lebih enak yang praktis. Jadi ya udah, daripada pemilu kita capek ngeluarin anggaran lebih banyak, lebih baik kita mengeluarkan anggaran yang nggak banyak tapi kita potong prosesnya di awal. Kita borong semua partai ini. Jadi tinggallah partai-partai kecil misalnya yang hanya cukup mencalonkan satu pasangan calon misalnya. Yang penting cukup 20%, kemudian partai-partai ini partai kecil, partai besar semua diborong jadikan satu, akhirnya apa? Ya itu hanya semacam ini aja, panggung sandiwara aja. Oke. Jadi lo ngedukung segerombolan orang ini ke MK? Iya. Lo ngedukung? Ngedukung. Oke. Dengan argumentasi begini ya, semakin banyak pasangan calon, maka yang diuntungkan adalah masyarakat. Karena masyarakat berhak atau punya suara menentukan calon pemimpinnya yang menurutnya lebih baik, nggak cuma 2, nggak cuma 3, tapi lebih banyak dari itu. Ini harapan kita. Jadi jangan sampai ada semacam pemborongan atau kartel-kartel politik lah, bahasanya gitu. Oke, teman-teman yang ada di rumah maintenance, kalian bisa menyimak dan simpulkan, kalian mendukung adanya presiden threshold atau kalian mendukung untuk dihapuskannya presiden threshold. Tentunya terima kasih. Cukup sampai di sini karena kesimpulan sudah jelas. Perdebatan tidak akan pernah berhenti kalau dilanjutkan. Tetapi kita lihat saja prosesi yang akan berlangsung. Oke? Ya, kita tunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi. Oke, terima kasih. Gua Alan. Gua Erwin. Kami mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Bye bye.